Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Ibu Cucu pada video pembelajaran Akidah Akhlak kelas 4. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 4? Semoga semuanya sehat dan tetap semangat ya belajarnya. Baiklah, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar pelajaran 5 dengan tema tabah dan sabar. Baiklah, sekarang kita membahas tentang tabah dan sabar. Tabah dan sabar adalah sikap menahan diri dari keluh kesah. Orang sabar akan menerima segala ujian dan cobaan dengan tabah. Seseorang bisa bersikap tabah dan sabar biasanya setelah mendapat ujian dan musibah. Musibah atau ujian pasti datang kepada setiap manusia. Manusia diberi ujian agar semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sering melihat ataupun menyaksikan bencana alam yang menimpa saudara kita seperti banjir, angin topan, gempa bumi, dan tsunami. Nah, peristiwa tersebut menunjukkan betapa lemahnya manusia. Bila Allah berkehendak memberikan ujian, maka manusia tidak dapat melakukan apa-apa. Manusia hanya bisa tabah dan bersabar dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, tabah dan sabar bukan berarti menyerah tanpa melakukan usaha apapun, tetapi menerima keadaan yang dialami dan terus berusaha. Sabar ada 3 macam, yaitu 1. Sabar dalam menghadapi ujian. 2. Sabar dalam menghadapi atau terhadap godaan nafsu atau maksiat. Dan yang ketiga, sabar dalam menjalankan perintah dan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tabah dan sabar termasuk sikap atau sifat akhlak terpuji. Nah, anak-anak soleh-soleha kelas 4, sekarang kita akan mengambil kisah ketabahan dan kesabaran seorang wanita yang bernama Masito dalam menjaga keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masito adalah seorang perempuan yang bekerja di keluarga Fir'aun di Mesir. Fir'aun adalah raja yang berkuasa di wilayah Mesir ketika itu. Karena kekuasaannya, Fir'aun menjadi lupa diri. Ia menjadi raja yang angkuh, sombong, dan sangat kejam terhadap rakyatnya. Nah, meskipun tinggal di lingkungan istana raja yang menganggap dirinya Tuhan, Masito dan suaminya yang bernama Hizkil serta anak-anaknya tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman mereka disembunyikan dalam hati, sebab jika Fir'aun mengetahuinya akan membahayakan keselamatan Masito dan keluarganya. Nah, diceritakan pada suatu hari ketika Masito sedang menyisir rambut putri Fir'aun, tiba-tiba sisir yang digunakannya terjatuh. Tentu Masito terkejut. Nah, sambil menyebut nama Allah, ucapan Masito itu terdengar oleh putri Fir'aun. Lalu putri Fir'aun bertanya, "Siapa Allah itu?" Tanya putri Fir'aun. "Allah adalah Tuhan yang Maha Esa," jawab Masito. Kemudian putri Fir'aun bertanya lagi, "Apakah ada Tuhan selain ayahku?" Tanya putri Fir'aun. "Tuhan itu hanya Allah, hanya Dia yang patut disembah," jawab Masito. "Hei, jangan sebut nama itu lagi," kata putri Fir'aun. "Tidak, saya akan tetap menyebut nama Allah. Dia adalah Tuhan saya, Tuhan ayahmu juga," kata Masito. Putri Fir'aun sangat tersinggung, kemudian mengancam, "Awas, akan aku adukan kepada ayahku," kata putri Fir'aun. "Silahkan, saya tidak takut," jawab Masito dengan tenang dan tegas. Nah, rupanya putri Fir'aun benar-benar mengadukan hal itu kepada ayahnya. Tentu Fir'aun sangat marah mendengar pengaduan putrinya itu. Masito pun dipanggil menghadap Fir'aun. "Betulkah kamu menyebut nama Tuhan selain aku?" tanya Fir'aun. "Betul," jawab Masito. "Siapa Tuhanmu itu?" tanya Fir'aun.
Tuhanku adalah Allah, jawab Masito dengan tegas. Nah, mendengar jawaban Masito, Fir'aun tentu bertambah marah. Kalau kamu masih ingin hidup, mohon maaf, jangan sebut nama Tuhan Allah itu. Masito diam saja. Karena Masito diam saja, Fir'aun akhirnya membentak sambil mengancam. Kalau kamu tidak mencabut kata-katamu itu, akan aku ceburkan kamu dan anak-anakmu ke dalam air yang mendidih. Masito tidak getar sedikit pun mendengar ucapan Fir'aun. Dengan tenang, ia menjawab, saya tidak takut kepada siapapun. Saya hanya takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Tidak ada Tuhan selain Allah. Cukup, bentak Fir'aun. Fir'aun sangat marah. Kemudian ia menyuruh para pembantunya untuk menyiapkan bejana besar yang terbuat dari kuningan. Bejana itu diisi air, kemudian dimasak sampai mendidih. Setelah itu, Fir'aun memerintahkan agar anak-anak Masito diceburkan ke dalam bejana. Nah, sebelum Masito dan anak-anaknya diceburkan, Masito meminta tulang-tulangnya dan anak-anaknya dikuburkan. Permintaan itu dikabulkan oleh Fir'aun. Kemudian satu persatu anak-anak Masito dilemparkan ke dalam air yang mendidih. Kini tinggal anaknya yang masih bayi. Masito sangat kasihan terhadap anaknya yang masih menyusui itu. Ia terlihat ragu-ragu. Melihat hal itu, Fir'aun memberi tawaran. Jika kamu sayang kepada bayimu, kamu dan bayimu akan diselamatkan, asalkan kamu mau melupakan Tuhanmu. Nah, pada saat itu ada kejadian keajaiban yang terjadi. Atas kehendak Allah, bayi yang sedang digendong Masito berbicara. Bersabarlah wahai ibuku, janganlah ibu merasa ragu, sesungguhnya Allah bersama kita. Nah, mendengar ucapan bayinya, hati Masito bertambah yakin bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Akhirnya, dengan wajah berseri-seri sambil mengucapkan Bismillahi tawakkaltu 'alallah, Allahu Akbar, Masito bersama bayinya terjun ke dalam air yang mendidih. Nah, Masito adalah seorang perempuan yang teguh pendiriannya dan kokoh imannya, dipanggil oleh Allah yang Maha Kuasa. Nah, dari kisah Masito ada beberapa pelajaran dan keteladanan yang dapat kita petik, yaitu yang pertama, Masito adalah contoh orang yang memiliki iman yang kuat, teguh pendirian, dan berani mempertahankan keimanannya meskipun harus mati dalam air mendidih. Kedua, Masito memberikan contoh sikap tabah dalam menghadapi ujian dan cobaan yang sangat berat. Masito tidak menyesal, bahkan menghadapi ujian dengan sikap tenang dan ketegasan. Yang ketiga, sikap rela berkorban juga dicontohkan Masito. Ia rela mengorbankan diri dan keluarganya demi keimanan, kebenaran, dan keyakinannya. Marilah kita mencontoh dan meneladani Masito dengan berupaya memiliki keimanan yang teguh, kemudian membiasakan tabah dan sabar dalam menghadapi ujian yang datang silih berganti. Nah, anak-anak soleh-soleha, itulah tadi pembelajaran yang kelima tentang sikap sabar dan tabah. Untuk tugasnya silahkan anak-anak menulis rangkuman halaman 37 di buku tulis. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan anak-anak kelas 4 semakin soleh-soleha, bertambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.